Silakan, Bu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan kepada Pak Ustadz yang telah membahas surat At-Thariq ini dari ayat 1 sampai ayat 8 yang begitu isinya sangat mendalam ya. Sampai saya juga ikut menangis Pak Ustadz ya. Karena begitu tergetar hati saya itu ya. Baik ya, kita awali mulai dengan diskusi atau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz, dan Pak Ustadz akan menjawabnya. Silakan, mungkin dimulai dengan ada yang baru Pak Ustadz hari ini tidak ya? Ada tuh, Bu Sanas, Bu Ira tuh. Siapa? Bu Ira. Oh, Ibu Sanas. Ira, Sanas. Ira Sanas. Dianti Paris, sama ya. Bu Sanas. Jarang masuk Bu Sanas. Ya, silakan Bu Ira mungkin yang baru untuk memperkenalkan diri. Oh, Bu Ira belum aktif ya ininya. Bu Sanas dulu. Bu Sanas, silakan ya. Ya, silakan. Sana. Audio Bu Ira belum aktif. Boleh memperkenalkan diri, Ibu Ira Adrianti bisa memperkenalkan diri atau bertanya boleh ya. Saya dengar dia Ustaz, saya chatting untuk nyalain audionya. Ibu Trisani ada? Oh, Trisnani ya, silakan. Belum ada. Memperkenalkan diri barangkali Bu. Iya. Simak dulu, Bu. Ya, silakan yang lainnya. Saya angkat tangan tuh, Bu. Ada Bang Yusuf tuh angkat tangan, Bu Beni. Ya, Pak Yusuf. Bang Yusuf silakan. Makasih. Sudah lama tidak terdengar suaranya. Tiap hari hadir. Tiap hari hadir. Kalau Ibu ini tiap hari hadir, tapi hari Minggu hari Ahad ya. Kalau selesai dengan namanya. Akhirnya hari Ahad ya. Iya. Ustaz, ini yang itu Ustaz apa? Ayat 1 dan ayat 8 mungkin saya mau tanya. Satu tadi mengenai At-Thariq itu. At-Thariq ya. Yang diartikan apa tadi? Yang datang di malam hari. Malam hari ya. Itu bisa juga yang benda yang muncul malam hari, yang berada di malam hari gitu ya, muncul. Ya. Kita lihat, kita melihat kebesaran Allah itu apa kamu tidak mengetahuinya gitu atau tidak? Apa maksudnya tadi kan Ustaz menerangkan apakah dia tidak memberitahu, bukan apa? Apa sebaliknya, apa kamu tidak mengetahui dari apa yang kamu lihat yang muncul di malam hari, kan gitu. Ini jadi tafsirannya. Dari teks aslinya, Bang Yusuf nanya itu ya? Iya. Saya nggak lihat di arti ini. Iya. Dari terjemahan bukan dari tadi teks aslinya. Iya, betul. Ya kita menginginkan katanya itu datang malam hari itu muncul malam hari benda langit gitu ya. Apa kamu tidak melihatnya kebesaranku gitu, mungkin kata Allah Sang Pencipta ini ya. Iya. Jadi di sini kata Bang Yusuf ya, At-Thariq itu kan kalau taraka berjalan, At-Thariq ada alif lam, maka alif lam ini menyatakan benda khusus. Beredar. Itu ditafsir, itu ketafsir lagi nanti kita ya. Nah, kemudian ditanya lagi, wama adraka ma Thariq. Kalau diterimanya, dan tidakkah At-Thariq itu memberitahu engkau? Ngomong nggak engkau? Itu terjemahan saya gitu. Dan memang itu aslinya. Tapi kalau terjemahkan mesin untuk bahasa Indonesia kan enggak. Oh iya, seperti surat itu ya, Al-Fatihah itu ya. Ya. Ngomong nggak dia kepadamu? Nah, kalau bahasa agama wajar itu seperti itu ngomong. Karena semua benda-benda ini ngomong. Jadi, wama adraka ma Thariq, apakah tidak At-Thariq itu berbicara, mengabarkan adra itu artinya memberitahu kepada engkau. Atau objek adra siapa tuh At-Thariq itu. Jadi terimanya, dan tidakkah At-Thariq itu memberitahu kepada engkau? Tapi bukan metamorfos tuh ya. Metamorfos juga nggak itu kalimat apa Bang Yusuf? Metamorfos juga nggak? Bagi kita kayak metamorfos, bagi Allah enggak. Itu kan bisa. Bagi kita itu ya wajar itu kita seperti itu. Menggambarkan metamorfos bagi kita ya. Iya, bisa menggambar bahasa yang indah. Kalau saya mengatakan bahasa yang indah. Yang itu tidak terjangkau dalam tata bahasa Indonesia. Coba terjemahkan itu. Ketawa orang nanti itu. Padahal teks aslinya begitu bunyinya. Nah, itu bedanya kita dengan kitab yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bedanya ya. Kita membahas Al-Quran dari segi teks asli, kita mendapatkan mutiara-mutiara di situ. Yang kita tidak dapatkan kalau kita hanya sekedar membaca terjemahannya. Nah, apalagi terjemahannya ditafsirkan lagi, nanti jauh dia. Ya. Nah, Bu Ida mau tanya tuh, Bang. Bentar ya, yang 8, ayat 8 apa lagi? Tadi Al-Rajihi itu pengembaliannya. Enggak, Al-Rajihi laqadirul.
Nah, itu hi-nya itu kayak tadi dari Imran yang Bu Ani pernah tanya tadi sebelum Ke manusia kajian itu tadi. sendiri. Ke manusia. Kasrahnya itu kan katanya tadi ketemu lam, tapi Ala, ini kan ada lamnya Ada fathah ini. ala. Ada ala Oh, karena depannya. alanya. Iya. Penunjuk di depannya. Oh Iya. iya. Oke, makasih. Mantap Bu Yusuf. Lanjut Bu. Oke. Ya, Bu Ida, silakan. Bu Ida tuh Ida, Bu ini ya. kayaknya Bu Ida kayaknya. Iya, Bangga, Bu Ida. Silakan Bu Ida. Bu Ida, silakan. Bu Ida mana ya? Bu Ida Tanjung atau Bu Ida Indah Kasih? Ida Tanjung. Ida Tanjung. Silakan. Bu Ida Tanjung. Oke. Atau siapa aja yang mau Bu Ida Tanjung, silakan Bu Ida. Pak Herman angkat tangan. Bu Ida mau tanya. Silakan Bu Ida. Ida. Ini mental tadi nih Ustaz. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz dan terima kasih Ibu. Saya enggak bisa ngomong gitu Ustaz. Nanti ajalah saya Ustaz. Enggak bisa. Saya enggak bisa ngomong Ustaz. Saya mau tanya tapi enggak bisa ngomong Ustaz. Nanti saja. Lagi terharu ya Bu ya. Lanjut Bu. Ya. Pak Herman itu Bu, mengangkat tangan Bu. Mudah-mudahan Mbak Ida diberikan Allah kemudahan dalam memahami Al-Quran. Itu bukan Mbak Ida tuh Bu Trisnani yang ngomong. Iya, enggak Bu. Bu Ida. Bu Ida mana? Bu Ida lanjut. Enggak, Pak Herman angkat tangan itu, Pak Herman. Ya. Ya. Boleh Bu Eni ya. Ya. Ini Ustaz di dalam ayat berapa tadi? Ada ayat 5 Ustaz. Ya. Al-insan. Iya. Bukalah kameranya Amir. Al-insan. Sorry Ustaz. Al-insanu. Al-insanu itu kan alif lam kata benda ya Ustaz. Ya. Artinya manusia. Ya. Di retorik. Kemudian ada banyak di ayat lain juga manusia itu disebut An-Nas, misalnya Ali Imran ayat 21. Apa bedanya nih Ustaz? Ketika disebut An-Nas dan ketika disebut Al-Insan. Mantap pertanyaan Amir ini. Kasih Ustaz. Berat ini, bukan mantap lagi, berat ini. Satu pertanyaan berat ya. Kelihatan enteng lebih berat tuh. Kelihatannya enteng ya, tapi berat ini. Jawabannya. Mungkin dia sama-sama pakai alif lam ya. Tapi saya terus terang saya nggak bisa jawab langsung Pak. Saya mohon diberikan waktu saya untuk menjawabnya. Saya harus tanya lagi ke anak saya kenapa bedanya nih. Tentang kita tahu manusia. Apakah di sini pada saat disebut al-insan adalah manusia yang istimewa dibanding an-nas atau sifatnya lebih khusus? Karena di waminan nas pada saat bercerita manusia secara umum mungkin manusia, tapi bicara al-insan itu agak khusus. Nah, itu yang saya perlu tanya lagi, konfirmasi lagi kepada orang ahlinya di dalam sini adalah anak saya yang sekolah di Gontor dan sekolah di Mesir Kairo. Nah, saya tanya lagi sini, apa beda al-insan sama an-nas? Saya pernah bertanya, teman nggak sempat nanya juga, malah dengan Pak Herman sekarang. Insya Allah saya akan tanya lagi. Nah, kan di surat At-Tin juga ada tuh Pak. Laqad khalaqnal insana. Di surat At-Tin juga ada tuh yang saya coba At-Tin, coba cari dulu At-Tin. Laqad khalaqna. Berhubungan insana juga, al-insan juga. Hubungannya dengan ciptakan juga ya. Mungkin sementara ini al-insan itu saya mengatakan Allah ingin mengangkat derajatnya. Disebut al-insan dia sadar Bu ya gitu. Tapi kalau disebut manusia mungkin sifatnya masih umum. Sifat umum semuanya. Tapi kalau al-insan itu diajak berpikir, diajak merenung. Ya Yohanes, ya Yohanes wa'budu, suruh nyembah ibadah. Tapi kalau insan ini, kenapa sih lu nggak mau juga nyembah Allah al-insan? Tapi saya coba konfirmasi dulu, saya belum berani mengatakan itu. Saya konfirmasi dulu kepada orang yang ahli bahwa al-insan itu, kalau saya sementara menganggap sekarang martabat kita agak dilebihkan oleh Allah. Diajak berembuk lah. Kalau anak itu bukan hanya sekedar makan, tapi diajak berembuk. Mikir dong, bapak udah tua nih, kamu gimana sih? Pikirnya gitulah. Jadi dimulai diajak sedikit agak berpikir dalam. Maka di sini ada kata-kata fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia itu memperhatikan, pakai otak sedikit.
Kalau gitu, sebenarnya juga gini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Roda dan nahwa asfala safilin. Mikir kamu ya. Nanti kalau kamu macam-macam, kamu akan kembali kepada tsumma roda dan nahwa asfala safilin. Kejadian yang hina sehina-hinanya. Ya. Nah, gitu pesannya seperti itu. Ada semacam setelah statement itu ada semacam konsekuensi. Kalau kamu tidak berpikir, akibatnya kamu seperti ini. Nah, itu kan itu innahu ala badihi laqadir. Kan ada berpikir, kamu akan kembali nanti Allah. Allah gampang mengembalikan kamu itu kepada sangat berkuasa, laqadir, sangat berkuasa untuk mengembalikan kamu kepada kondisi semula atau kepada yaumil hisab. Tidak ada penolong bagimu nanti. Nah, gitu ya. Masih planning. Itu belum final ya Pak Herman ya? Iya Ustaz. Dan pertanyaan Pak Herman, kalau Anas itu maaf Bu ya Bu ini. Anas itu biasanya digunakan selalu di ya hayuhan nas gitu ya. Kalau insan ini di dalam tengah kalimat itu seperti nasihat atau peringatan ya. Kalau Anas itu biasanya ada teguran gitu Ustaz ya. Bisa jadi itu termasuk tadi, tapi mungkin pastinya tidak saya tanya dulu ya. Diawali oleh ya. Ya, saya pastikan dulu nanti ya. Iya. Oke. Itu Pak Joko Mulyadi itu sudah angkat tangan tuh Pak Bu Eni. Ya, silakan Pak Joko nih. Ya Bu, makasih Bu kesempatannya. Pak Ustadz nanya ayat 8, nggak sesusah Pak Irman sih kayaknya. Tapi ya. Yang mana tuh? Innahu ala rojaihi laqadir. Innahu ala rojaihi. Sama yang saya tanya tadi. Ya. Rojaihi itu apa? Rojai ya. Kata bendanya itu. Ada bendanya. Asalnya bukan rojai tapi rojiun atau rojian nggak tahu ya. Nah, itu fa'lan. Fa'lan ya. Fa'lan. Ini fa'lan kan? Fa'lan ya, fa'lan. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, alhamdulillah. Wah, ini kok konfirmasi aja ternyata. Beliau ini kan memang meyakinkan aja Pak. Karena nggak nanya. Iya. Untuk meyakinkan aja. Tadi lama menganalisis ini kok apa ya? Kalau KKSD nggak mungkin awalnya ro. Kalau Maldi kok ada sukun. Kan di belakang Allah Pak. Di belakang huruf jar. Allah. Kan di belakang huruf jar. Kan berarti ini harus kata benda kan? Iya, kan memang kata benda dia. Tadi saya nanya apa benar Pak? Qadirun. Kalau kadirun itu kata benda pelaku aktif itu. Pelaku aktif. Itu udah paham kalau qadir itu. Yang tadi roja'i. Fa'lan ya. Ya fa'lan. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Joko. Cocok nih jadi Ustadz mengajar nih Ustadz. Iya, bisa dibuat TOT ya. Iya. Tahu udah beli peci nih besok. Iya, hari ini udah pakai peci kayaknya. Iya. Karena gini, Pak Joko ada standarnya kalau jadi Ustadz harus pakai peci. Tapi kalau belum pakai peci belum bisa. Pak Irman, sebetulnya Pak Joko itu pecinya udah ada, cuma belum pas aja. Kepalanya setel dulu baru pas. Bukan santri kan nanti kalau udah ngajar putih. Ya, mantap. Ya, silakan. Ya, silakan yang lainnya. Lanjut. Atau saya boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Ustadz ya, surat atorik ini ya tadi hubungan dengan astronomi ya. Saya pernah melihat ada di video itu ada seorang mereka astronom itu pergi ya ke atas itu. Kemudian di atas itu mendengar ketukan-ketukan gitu, suara ketukan-ketukan sehingga dia ingat itu suara ketukan di langit itu ada hubungannya dengan surat atorik itu. Nah, sehingga pada saat dia turun kemudian dia masuk agama Islam. Sehingga surat ini ya suka saya nangis ya, betul ya Allah, ini kebesaranmu ya Allah, itu sudah diperlihatkan di situ. Begitu Ustaz. Biar penjelasannya Ustaz hubungannya dengan ini. Saya cuma lihat video nanti dulu, saya tonton dulu. Nanti insya Allah nanti saya coba bahas ke ayat. Kan besok masih kita bahas nih. Hari sekarang hari Rabu, hari
Sabtu ya, karena Jumat kita bicara al-kafi. Nah, insya Allah dibahas nanti. Kalau Ibu ada videonya, tolong dikirim ke saya ya. Ya, nanti saya Coba cari videonya, kirim ya. kalau masih ada, ya. Insya Allah ya. Nih. Kirim ya. YouTube-nya atau apa? Oke. Silakan yang. Terima kasih, Pak. Oke, saya janjiin dulu ya. Saya belum bisa mengkomentar kalau nggak ada data aslinya saya. Iya. Oke. Silakan sekali lagi yang lain. Silakan yang lainnya. Nah, Ibu Ida Indah Kasih coba. Bu Ida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kemarin saya mengikuti kelas pagi, tapi dari videonya ya Ustadz ya. Ya. Di situ saya, merasa kurang sekali gitu saya tuh ya. Ya. Tapi ini saya ingin memastikan apa ya, saya pelajari gitu Pak Ustadz ya. Nah ini yang ayat 7 itu Pak Ustadz. Ya. Yahruju ya. Yahruju. Yahruju. Apakah ini saya belajar menguraikan bentuknya KKSAD betul Ustadz? Ya, betul. Kemudian pelakunya huwa. Betul. Akar katanya khoroja. Betul. Itu saya lihat di kamus halaman 11. Belum. Polanya fa'ala. Ya, benar. Ya, tetapi yang ini saya belum paham nih Pak Ustadz, yang watoroib. Ya. Ya itu bagaimana Pak Ustadz? Itu kata benda itu. Akar katanya toraba. Nah itu makanya tadi itu orang kedokteran yang tahu antara kata-kata asulbi wa toraib itu. Saya mohon orang kedokteran yang menjawab nanti. Kita nggak bisa jawab itu. Dan itu artinya tulang dada. Iya. Jadi sulbi, tulang punggung dan tulang dada. Itu sekali lagi adalah proses suami istri. Jadi nanti kita bicara ke Pak Dokter. Saya nggak bisa, nggak kompeten sama sekali di bidang itu. Iya, soalnya memang jauh sekali ya tulang dada ya Pak Ustadz ya. Ya, makanya biarlah kedokteran. Biarlah kedokteran nanti yang akan menjawab. Ini bahasa sains apa namanya sinyal dari sains. Ya, saya berharap teman-teman bapak-bapak sini nggak usah diterangkan kata-kata salbi. Kecuali kalau bapak dokter silakan. Tapi kalau nggak bidangnya, biarlah ahlinya menjawab nanti. Ya, Ibu ya. Ya, Pak Ustadz. Oke. Terima kasih. Bersama-sama Bu. Silakan yang lain, Bu Heni. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum, saya dulu boleh ya? Boleh. Nah, ya. Ini orang yang tunggu. Karena saya nanti pamit duluan. Maksudnya itu tidak duduk di depan laptop ya. Jadi saya mau minta waktu duluan ini. Oke. Jadi mungkin sekarang ini nggak bertanya. Bagaimana kalau kita Bu Inci menjelaskan sulbi wa toraib itu? Iya. Oke. Ya, mungkin begini. Jadi kan ini kan ya namanya kan bahasa terjemahan ya. Jadi tapi itu kita sudah bisa melihat letaknya. Tetapi kalau secara ya struktur tubuh manusia ini kan yang dimaksud di sini kan tulang belakang atau vertebra yang fungsinya menyangga tubuh. Ya, jadi itu tulang belakang atau vertebra itu dibagi lima jenis atau kelompok. Mulai dari atas yaitu tulang leher. Ya, pas berada di leher itu ada 7 ruas. Kemudian kedua di bawah tulang punggung atau tulang dada. Itu ada 12. Kemudian berikutnya tulang pinggang ada 5 ruas. Kemudian tulang kelangkang ada 5. Kemudian yang paling bawah adalah tulang ekor. Itu ada 4. Nah, tulang ekor itu yang biasanya disebut dengan sulbi. Yang besok saya pernah mendengar ya bahwa itulah nanti tulang yang akan kekal dan yang akan menjadi cikal bakal pembentukan manusia di hari kiamat. Nanti Pak Ustadz yang bisa yang katanya seperti kecambah ya kan di situ nanti ada DNA-nya di situ ya ada DNA di situ nanti yang akan Allah akan menciptakan kembali manusia itu dari tulang sulbinya sendiri. Nah ini berada paling bawah ya kan. Jadi di tulang belakang itu tulang leher paling atas, tulang ekor atau sulbi ada di paling bawah. Nah ini tapi mohon maaf ini kan hanya perkiraan manusia ya. Nah, tapi ini ada secara anatomi bisa diterangkan. Yang namanya alat reproduksi
tadi disebut dengan alat Allah menciptakan bahwa manusia itu berkembang biak, tetap ada jalannya. Jalannya alat yang dimiliki oleh laki-laki namanya testis. Itu organ kelamin bagian dalam. Kemudian untuk perempuan namanya ovarium atau indung telur. Nah, itu yang berada di dalam, yang tidak bisa kita lihat di luar. Nah, adapun yang nampak di luar, jadi jalan yang berada di luar itu yang kita kenal dengan, mohon maaf ya, jadi agak vulgar ya, sekalian aja nggak apa-apa ya. Itu yang organ reproduksi yang di luar itu namanya penis dan vagina. Ya, penis itu milik laki-laki, vagina milik perempuan. Itu adalah merupakan jalannya. Nah, bagaimana kaitannya bahwa ayat dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Nah, letak dari testis dan ovarium ini berada di tulang, di sekitar tulang kelangkang dan tulang pinggang. Nah, disitulah jadi kenapa di situ disebutkan bahwa berada di antara tulang sulbi dan tulang dada. Nah, letaknya di situ memang. Di sekitar tulang kelangkang. Jadi kalau kita melihat, jadi kelangkang itu kayak apa ya, bentuknya itu kayak piring begitu ya, kayak mangkok. Kayak mangkok. Ya, kayak mangkok. Nah, di situ juga nanti bayi itu terbentuk di situ. Ya, di sekitar tulang kelangkang atau sakrum ya. Jadi begitu. Jadi itu sudah, ayat ini sudah sangat menerangkan bahwa itu letaknya di situ. Testis yang memancarkan sperma dan ovarium yang menangkap sperma sehingga terbentuklah calon manusia yang nanti akan berkembang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo, apakah sudah apakah sudah bisa difahami atau tidak. Jadi karena Al-Quran duluan ada, kan diikuti oleh ilmu pengetahuan. Ternyata betul bahwa testis dan ovarium berada di sekitar tulang kelangkang dan tulang pinggang. Begitu, Pak. Oke, saya ada yang mau tanya, Cenor. Iya. Masalah tadi tulang ekor tadi ya, chips itu ya, mungkin ada katanya tidak hancur. Ya, tidak hancur. Saya kaitkan dengan surat Yasin. Surat Yasin itu berbunyi gini. Di terakhir Yasin, nah itu nanti surat 36 ya, Yasin bunyinya gini. Ini karena Ince memang betul-betul orang kedokteran, ini ayat kedokteran. Kalau Yasin itu dikumpulin semua profesor di bidangnya masing-masing, belum tentu terbahas. Yasin ya? Yasin di surat terakhirnya. 36. Surat Yasin di surat terakhirnya itu di surat itu dia adalah awalam yaral insanu khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin wa darabalana masalah wa nasiya khalqa qala may yuhyi wa yaramim. Nah, ramim itu yang dikatakan DNA ayat itu. Ayat keberapa, Pak? Ayat 78. Oh, 78. Wa darabalana masalah wa nasiya khalqa. Dia membuat perumpamaan pada kami dan melupakan kejadiannya. Qala, dia berkata, mayyuhyi, siapa yang menjadi kehidupan kami, padahal dia sudah al-izami wa yaramin, padahal dia sudah mati. Tapi dia ramim itu. Ramim itu yang disebut dengan DNA yang tulang ekor tadi. Yang yang ramim itu. Yang Ibu Inci bilang tulang ekor tadi. Nah, itu mungkin yang disebut Yasin ke 78 itu ya. 78, ya, padahal ya. Nah, itu jadi kejadian awalnya itu. Nah, itu yang akan dibongkar nanti ketika data itu yang tidak hancur tuh. Iya, jadi kan kalau di ilmu kedokteran itu kan ada makro sama mikro. Ya. Jadi kalau kita bisa tulang itu kan makro yang bisa dilihat. Nah, DNA itu mikro. Jadi apa yang terkandung di dalamnya. Jadi secara ilmu bahwa
tubuh manusia itu kan ada yang paling cepat hancur dan ada yang paling akhir. Ya kan? Nah, yang paling cepat itu seperti mata, ya kan? Itu kan yang paling cepat ya. Sedangkan paling akhir adalah tulang. Gigi, tulang, rambut, gigi, tulang. Nah, dari tiga itu yang lebih akhir adalah tulang. Nah, tulang itu kan banyak juga, terdiri dari 360-an ruas. Nah, itu pun memiliki kekuatan masing-masing waktu hancurnya. Jadi kalau manusia baru meninggal mungkin sekian tahun, itu kan tulangnya masih utuh. Ya kan, masih utuh ya kerangkanya. Kalau yang lain-lain kan sudah hancur. Nah, tetapi di dalam perjalanan waktu, jadi mungkin dari Nabi Adam sampai sekarang, kemungkinan yang paling kuat, paling akhir itu adalah tulang sulbi itu, tulang ekor. Yang paling bawah, bentuknya seperti kacang. Jadi nyambung dengan tulang tulang kelangkang atau sakum yang seperti mangkok itu, yang menampung alat-alat reproduksi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan tulang ekor paling belakang, paling bawah, tidak besar, kecil. Itulah yang sangat-sangat kuat. Dan dia sangat kuat dan kemungkinan itulah yang nanti sampai hari kebangkitan. Sedangkan yang lain sudah hancur. Jadi nggak hancur ya, Ance ya? Yang lain hancur, yang itu tidak hancur. Itu yang disebut apakah itu DNA atau chips? Nah, chips ya? Kalau jadi gini Pak, manusia. kalau tulang, itu kan namanya tulang sulbi atau koksial. Tetapi di dalamnya mengandung DNA. DNA itu kan protein yang dikandung oleh masing-masing sel. Ya, DNA inilah nanti yang akan menunjukkan. Jadi itu tuh seperti penyimpan data. Ya kan, jadi DNA-nya Pak Rizal, ada Ibu Rizal, ada DNA, ya kan. Nanti pesawat mungkin black box itu kali. Seperti itu, ya kan, penyimpan data. Sehingga Bu Rizal, mohon maaf ya, kan Bu Rizal ketemu Pak Rizal. Ya tadi terjadi proses tadi yang berasal di tulang kelangkang tadi sakum, terjadilah Mas Ade ya, Mas Dede ya. Mas Dede itu membawa sebagian DNA Pak Rizal, sebagian DNA Bu Rizal untuk menentukan sifat-sifat selanjutnya ya dari Mas Dede. Nah, jadi manusia itu tulang ekor yang tertinggal paling kuat itu dia mengandung DNA. Jadi identitas Pak Rizal ada di situ. Ya, itu secara mikro yang tidak dilihat mata tapi hanya dilihat laboratorium. Seperti apa bentuk DNA dan sebagainya. Sedangkan tulang itu masih fisikal. Maksudnya itu yang bisa dilihat secara mata. fisiknya ukurannya kecil sekali berarti. Kecil sekali itu tulang ekor. Kalau orang menggali kubur, paling ujung kecil seperti kacang. Ya, makanya kalau orang menggali kubur mungkin nggak kelihatan ya, kubur orang yang lama digali lagi untuk kubur yang baru nggak kelihatan. Mungkin sudah tidak nampak ya, mungkin misalnya kuburnya Nabi Adam misalnya, kita aja yang ekstrim ya. Mungkin sudah tidak nampak tapi ada. Ya, maksud saya pas orang gali kubur di TPU nih, di makam lama ditegali lagi udah lama. Itu udah nyampur sama tanah berarti. Sudah campur sama tanah tapi ada, yaitu dia mengandung DNA tadi. Masya Allah. Sangat kecil, tetapi identitas itu tetap terbawa. Chip. Chip DNA-nya itu ada di tulang komputer paling ekor. Ya, chipnya ada di tulang ekor berisi DNA. DNA itu identitas. Banyak sekali. Jadi kisahnya dulu itu orang kafir itu diambil tulang hancur dilempar ke Nabi. Nah, itulah jawaban Allah di sini. Wadarabalana masalah wa nasiya khalqa. Muhammad, apakah tulang-tulangnya hancurnya akan hidup kembali dilempar? Maka katakan Allah mayuhil izama wahiyaramin. Kok dia udah mati hancur dulu kok masih hidup? Nah, ternyata walaupun hancur tetap ada DNA-nya. Maka Allah menjawab tadi, kul yuhyallazi ansha'a wa lamarrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, Allah menjawab bantah. Berarti memang hancur itu nggak hancur ya. Ini suatu bukti, saya mengatakan kalau memang ada ilmu itu, suatu bukti Al-Quran itu walaupun bicara tentang dialog dua, tapi bicara di situ tuh ada nilai sainsnya yang tidak bisa, sainsnya di situ.
ada saingan. Oh ini nggak hancur kok. Ternyata jawabannya nggak hancur. Katakanlah dihidupkan kembali. Dari tulang itulah hidupnya kembali. Nah itu yang disebut dengan mungkin saya bilang DNA kah, chipsnya kah, apakah namanya, yang kan mungkin yang akan memproses kejadian-kejadian kita. Di situ tersimpan data-data kita semuanya. Iya. Gitu Jenor ya. Ya, jadi intinya itu kalau DNA itu kan tidak bisa dilihat, tapi yang sudah hancur itu kan hancur. Jadi itu kan tetap meskipun secara fisik mata visual itu kan tidak ada bendanya, tetapi sebenarnya kan ada, tapi sangat-sangat kecil ya. Nah, jadi DNA itu tidak hanya berada di tulang ekor tadi, Pak. Ya di mana, di darah ada DNA-nya, di rambut ada DNA-nya, di mana-mana ada. Ya karena itu kan sifat. Nah, tetapi karena yang paling kuat yang masih tersisa itu adalah tulang ekor, sehingga DNA kita itu ada di situ. Nah, secara fisik juga, kenapa tulang ini paling kuat? Kenapa kan? Nah, karena memang secara fisik dia yang paling bawah yang menyangga tubuh. Kita duduk itu yang menyangga juga tulang ekor. Saya lagi duduk sekarang lagi duduk nih. Ya. Lagi duduk menyangga ekor kan itu ya? Ya itu yang disangga oleh semua tulang belakang. Tetapi yang paling berat fungsinya kan tulang ekor karena dia berada di paling bawah. Nah, jadi mungkin dari kondisi ini aja, menunjukkan bahwa memang dia paling kuat. Kan yang titik berat paling kita saat kuat, duduk. Iya, paling kuat itu kan orang yang banyak menderita. Masuk manusia kan, manusia yang kuat itu biasanya kan manusia yang paling banyak beban, paling banyak penderita. Tulang ekor itu yang paling itu yang bebannya paling tinggi meskipun kecil karena dia berada di paling bawah dari struktur tubuh manusia. Begitu Pak, mungkin begitu ya Pak. Ini mungkin hanya hikmah aja, wallahu alam ya, tapi ilmu yang alhamdulillah. Tanya Pak Joko. Bonce sekarang jadi sumber utama Bonce. Ada orang nanya silakan. Narasumber sekarang. Ya kan, tapi ya sebisa saya jawab saja. Kayak Ustadz aja. Bisa bilang bisa, tidak bilang tidak. Monggo. Pak Joko menanya Bonce. Pak Joko. Ya Bonce nanya Pak Yusuf. Joko JM. Ya. Kemajuan anatomi itu kalau dalam sejarah kedokteran abad berapa? Apa Pak? Kemajuan anatomi itu mula-mulanya secara ilmu kedokteran itu dipelajarin kira-kira abad berapa? Nah, saya tidak tahu pasti, tetapi artinya sudah abad modern atau kira-kira abad pertengahan atau apa? Iya, jadi kan abad pertengahan itu kan oleh orang Barat itu kan disebut abad ke-8. Ya, Dark Age. Itu oleh orang Barat. Tetapi orang Barat gelap, orang Islam lagi cerah-cerahnya. Nah, tetapi berbeda dengan dunia Islam. Kalau dunia Islam itu yang lagi bersinarnya itu di abad pertengahan. Nah, tapi kan orang Barat kan tidak mengakui Islam ya, meskipun akhirnya sekarang kan diakui. Nah, disitulah ditemukan ilmu-ilmu berkembang. Salah satu tokoh kedokteran yang paling terkenal di dunia Islam yang menemukan banyak masalah kedokteran adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu bahasa Londonnya Avicenna. Nah, dialah yang jadi waktu itu kan belum banyak spesialisasi ya, tapi ya dia mengenai anatomi, mengenai ilmu bedah, anestesi itu dia katanya ada bukunya. Nah, dan itu adalah orang Islam di abad pertengahan dan itu sekarang diakui sebagai bapak ilmu kedokteran. Tapi meskipun di dunia Barat. Jadi begitu yang saya tahu Pak Joko. Jadi mulai berkembang di abad pertengahan berasal dari ilmuwan Muslim. Ya. Maksud saya, kalau abad pertengahan itu sekitar abad 9, 10, 11, berarti berapa abad setelah Al-Quran ini diturunkan orang baru tahu itu kan? Nah, itu betul Pak. Jadi kan ilmu-ilmu itu kan berkembang kan mengikuti sudah ada di dalam Al-Quran poin-poinnya. Manusia kan tinggal penelitian ya, manusia itu kan penelitian. Nah, apakah Ibnu Sina meneliti berdasarkan Quran atau dia meneliti secara biasa tapi ternyata kok cocok dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran.
Begitu yang saya tahu ya Pak Ustadz. Pak Silakan. Ya. Siap Bu Ustadz, siap. Siap. Wah. ini kan gara-gara Pak Ustadz yang suka nodong itu loh ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bu Insinyur penjelasannya yang cukup. Jadi kita harus paham bahwa segala sesuatu ada yang bentuk mikro, ada yang makro, dan mikro itu pun sudah sangat-sangat lebih dari ukuran nano-nano ya yang luar biasa. Jadi tidak semua bisa dilihat mata, tapi ada sebuah proses. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup untuk saya ya. Bunce, mungkin ada satu lagi Bunce. Oh, monggo Pak Asa. Pak Firman, Bu. Pak Firman. Terus Pak Firman. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz diberi kesempatan Bunce ini sebagai narasumber gitu. Ya. Tadi Bunce, saya tertarik buka kamera Bunce. Dalam? Buka kameranya gimana? Iya, sebentar Pak. Soalnya sumber utama Bunce sekarang narsum utama. Masya Allah. Bukan Ustadz, ini kan pocokan. Saya bukan ahli kali, jadi tapi bidang saya hanya ahli. ilmu yang saya miliki adalah ilmu umum dari kedokteran ya, seperti tulang itu saya masih bisa. Tapi kalau sudah detail-detail itu sudah ada spesialisasi masing-masing. Monggo Pak. Pak Firman. Jadi pertama terima kasih Pak Ustadz diberi kesempatan Bunce jadi sumber pocokan. Istilahnya ya, pertanyaan ini. Jadi tadi kan Bunce bicara masalah DNA ya. Itu saya kaitkan dengan perkembangan manusia gitu. Apa yang lebih mempengaruhi DNA tadi atau doa gitu. Karena pada saat Nabi dilempar di daerah itu malah Nabi mendoakan generasi itu menjadi generasi yang Islam gitu. Jadi menurut saya mungkin ujungnya Pak Ustadz yang jawab. Kira-kira yang banyak mempengaruhi itu DNA manusia itu sendiri atau doa sebelumnya? Karena saya coba runut Ustadz Somad itu ternyata kakek buyutnya juga termasuk kiai gitu. Terima kasih Ibu. Ya, jadi DNA itu adalah kan yang akan identitas manusia ya, nanti yang akan diturunkan turunannya. Jadi bagaimana hubungannya dengan doa? Jadi di dalam tubuh manusia itu kan sangat kompleks, sangat-sangat kompleks ya. Jadi yang ada di dalam itu sangat kompleks dan saling berhubungan dengan namanya neurotransmitter. Jadi saraf penghubung. Nah, saraf penghubung inilah juga yang menghubungkan antara dunia luar dan dalam. Salah satunya adalah doa. Jadi doa itu kan masalah spiritualitas. Jadi gini, saya jelaskan sedikit. Masalah manusia baik sehat maupun sakit itu dipengaruhi oleh 4 komponen. Satu masalah biologi, yang kedua fisik, kemudian yang kedua psikis, yang ketiga sosial, yang keempat spiritual. Dan pengaruh spiritual ini itu sangat besar pengaruhnya pada pembentukan karakter manusia atau kualitas perkembangan manusia sangat dipengaruhi. Jadi masalah doa di sini mana lebih kuat? Nah, doa itu mempengaruhi DNA. Sehingga DNA-nya bagus, kan begitu. Contoh ya, masalah air yang penelitian Jepang. Penelitian Jepang. Itu kan air itu kan terdiri dari kristal-kristal itu. Nah, ternyata air pun kan tubuh manusia ini kan terdiri dari 70% air, 65 sampai 70. Nah, doa yang dilantunkan di dalam air itu kan akan membuat sel-sel itu menjadi lebih teratur, lebih baik dan sebagainya. Dan dibanding dengan yang disetelkan musik rock atau caci maki dan sebagainya. Jadi kemungkinan ini hubungannya di sini Pak. Sehingga jadi doa-doa yang dilantunkan ya doa yang kita berikan kepada anak cucu atau bagaimanapun doa itu ini akan mempengaruhi sehingga terbentuk DNA yang berkualitas. DNA yang tenang, yang baik sehingga berikutnya ayat berikutnya kan muncul lagi generasi yang
sama baiknya atau lebih baik dari sebelumnya. Jadi ini pengaruh neurotransmitter karena tubuh manusia 70% dari air dan air ternyata bisa dipengaruhi oleh doa yang dilantunkan. Monggo Ustadz mungkin yang lebih paham dalam hal ini. Ustadz, itu yang di Wince sebut terakhir itu mungkin ada hubungan dengan yang penjelasan doa yang makbul itu bisa merubah takdir juga gitu Ustadz. Bisa, ya. Jadi saya cuma satu kata. Ustadz, kenapa apa kaitan pertanyaan saya tadi? DNA PS doa. Nangis dulu. Adalah doa saya kepada turunan saya, Ustadz. Jadi mudah-mudahan turunan saya mempelajari apa yang Pak Ustadz temukan ini, Pak Ustadz. Amin. Jadi amin. ada korelasi antara doa saya dengan apa yang disampaikan beliau tadi. Saya juga baca air itu ternyata pada saat kita bacakan yang baik, molekulnya menjadi baik. Ya. Sehingga runutan apa yang saya dapat sekarang ternyata dengan doa saya tuh semakna, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Saya tadi juga larinya kayak air itu ya, air zam-zam. Jadi air yang paling bagus di muka bumi zam-zam kan. Maka setiap air yang dibaca doakan akan menuju ke arah molekul-molekulnya zam-zam, kata orang Jepang itu. Nah juga ada percobaan di hari orang tawaf, di tumbuh-tumbuhan kalau dibaca doa bentuknya bagus. Nah saya hanya saya tutup Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah itu aja satu tutupan saya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah lagi mana yang didustakan? Nggak ada lagi. Mungkin itu. Silakan Bu Eni dilanjut. Jadi Bu Ince nggak nanya gramatikal sekarang karena narasumber utama ya, dan saya tidak sampai selesai ya Ustaz. Oke. Selamat jalan Bu Ince ya. Terima kasih Bu Ince. Jadi saya ini laptopnya masih hidup, saya sambil mendengarkan persiapan-persiapan, cuma saya tidak berada di depannya. Mungkin sekian, mohon maaf kalau tadi penjelasan saya tidak tepat ya, tapi kan kita bisa lagi belajar lebih lanjut. Tadi hanya pemicu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal angkat tangan tuh. Oleh Ustaz. Yang lainnya masih ada yang mau bertanya? Masih Bunda. Pasal angkat tangan tuh. Ya, silakan Bu Ida Tanjung ya. Tadi angkat tangan dulu. Bang Ustaz biar mendaftar aja Ustaz. Silakan Bu. Ya. Oh ya. Terima kasih Ibu Ustadz kesempatan ini. Saya juga sedikit menanggapi dari Ibu Oce tadi ya. Ince. Terima kasih, betul sekali. Saya juga berurai air mata itu. Karena apa? Karena saya pernah ikut seminar itu 10 tahun yang lalu barangkali. Sudah lama sekali. Seminar tentang Masaru Emoto itu. Tentang air itu. Yeah. Kemudian di situ ada Ustadz menjelaskan juga. Ustadz spiritual itu Pak Ari Ginanjar, Pak Ari Ginanjar. SQ ya. Menguraikan tentang 21 ayat 30. Itu Ibu Ince tadi kan bilang bahwa tubuh manusia ini berasal dari sebagian besar itu air. Sampai umur kita 30 tahun ini banyak kita minum. Itu kita itu berasal yang sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Terus kita ini kan hidup memang. Kita hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Nah makanya sangat berpengaruh sekali doa yang sedangkan Masaru Emoto pada waktu itu dikenalkan bukan Muslim kan. Nah enggak tahu kalau sekarang sudah Muslim atau tidak. Nah kemudian kami disuruh praktek itu Ustaz. Praktek Ibu tentang doa terhadap air tadi. Nah, jadi makanya waktu kami praktek, saya coba juga di rumah prakteknya. Karena itu memerlukan kulkas yang pembekuan air untuk melihat bagaimana bentuk air yang didoakan dan bentuk air yang dikapir-kapirkan gitu, yang kita jelek-jelekkan. Kamu jahat, saya tidak cinta sama kamu. Saya benci sama kamu. Nah, satu air dibilang begitu. Satunya kita doakan, kamu indah sekali. Ya Allah, aku suka air ini menyejukkan aku. Nah, itu dari 4 komponen air yang disimpan di kulkas, itu besoknya kita lihat yang mengkristal yang cantik sekali. Saya sendiri membuktikan, Ustaz. Jadi dengan adanya Ibu
Allah. Betul teringat surat An-Anbiya ayat 20, ayat 30 ini. Ya. Nah, di sini kan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulu keduanya dahulu menjadi satu, kemudian Allah pisahkan. Itu kan terjadi ledakan besar itu. Ya. Nah, kemudian dari air lah semua yang hidup ini berasal gitu. Ya. Ustaz. Ini luar biasa. Ya. Menambah keimanan, menambah ketakwaan kita. Terima kasih. Amin. Toyib, Bu Ida. Alhamdulillah. Mantap. Saya juga dulu ada cerita itu tumbuh-tumbuhan, kalau tadi air tumbuh-tumbuhan di depan rumah, tiap hari aduh indahnya bunga ini, aduh bagusnya bunga ini. Satu lagi bunga gimana sih bunga ini kok nggak apa-apa, kalau bilang dicerewetin terus dia mati itu. Dan satu lagi dipuji-puji hidup ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu selalulah puji diri kita. Quran mudah kok, mudah. Jadi bilang susah Quran itu mudah. Nah, mudah-mudahan ini Allah berikan nanti kemudahan bagi kita semuanya ya. Nah, itulah gunanya kita mendekatkan diri melalui Al-Quran. Satu lagi Ustaz, satu lagi hadis Rasulullah, kalau salah hadis ya, kata Allah, aku menurut prasangka hambaku, gitu benar? Ya benar, aku bagian prasangka hambaku saja. Nah, aku akan datang kepada dia kalau dia apabila dia datang kepada berjalan, maka aku akan berlari padanya. Kalau dia datang sejengkal padaku, katanya aku akan datang sedepa. Itu kata metamorfose itu. Pokoknya begitu kita ingat Allah, Allah segera mengabulkan doa kita. Mungkin berikutnya Pak Saad itu Bu Eni, Pak Saad sudah angkat tangan tadi. Silakan Pak Saad. Ya, Pak Saad, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma berbagi pengalaman. Pengalaman itu bahwa apa yang kita ucapkan itu akan ditangkap oleh yang ada di sekitar kita. Kalau kita dengan awan bicara anak, istri, atau teman-teman, maka ada reaksi gitu terhadap itu. Dan itu saya buktikan dari satu kali hari berapa tahun yang lalu, mungkin ada 20 tahun yang lalu. Jadi di gerasi saya tuh semut begitu banyak gitu kan. Semut begitu banyak gitu kan. Oleh karena itu sapu aja kata istri saya, jangan biarkan aja kata. Dan saya bilang, salah ngomong, kami jangan kamu mati, maka kamu pergi, jangan kami di situ, carilah tempat yang aman, jangan di tempat kami karena nanti kamu terpinjak oleh kami dengan keluarga kami gitu saya kan. Saya masuk ke kamar, ke rumah, sudah tuh keluar lagi 5 menit itu sudah habis gitu kan. Semut itu sudah habis. Nah berarti dia dengar apa yang dikatakan kita, cuma kita tidak mendengarkan apa perkataan dia. Sehingga diceritakan kan kalau orang meninggal begitu kita pergi, hewan-hewan kan berbunyi kan. Waktu orang baru meninggal itu mendengar pertanyaan itu, dan itu kita tidak mendengar. Andaikan kalau kita mendengar, maka kita tidak akan sanggup mendengar apa pertanyaan oleh malaikat terhadap makhluk itu. Itu artinya kita kalau yang penting itu kita keluarkanlah yang baik. Jangan setiap apapun yang kita buatkan itu akan ada tercatat. Nah, tercatat itu susah kita ngoreksinya. Dan saya pernah pengalaman waktu itu saya di fakultas dekan. Ada dosen mau ngadap ke saya, tetapi dia punya ngadap itu dengan persepsi yang negatif. Dan begitu dia datang, apapun perkataan yang saya keluarkan itu menurut dia negatif gitu. Dia suka mengirimkan sinyal negatif. Jadi kalau kita terhadap orang supaya kita jangan negatif, kita positif. Sampaikan positif. Sudah itu kan dalam Islam itu beri uzur ke sama muslim itu 70 macam uzur. Kalau misalnya kita orang tidak nyambut HP kita, macam-macam. Kenapa dia tidak nyaut? Jangan marah. Mungkin HP-nya tinggal, mungkin lowbat, mungkin bagaimana, mungkin HP-nya hilang segala macam. Sehingga ada uzur kalau kita itu. Jadi kalau kita menghadapi dengan uzur itu, kita tidak stres. Kalau kita ngajak sangka buruk, kita balik ke kita. Itu hubungan antara kita dengan itu. Itu pengalaman saya pribadi begitu. Itu yang
Dan sekarang ini kita duduk sekarang ini, apapun yang di sekeliling kita menjadi saksi kita. Anda sedang begini, Anda sedang begini, maka kita waktu sholat di masjid suruh pindah gitu kan, jangan di tempat yang sama, pindah tempat-tempat itu menjadi saksi. Dan begitu juga dalam hal kita membuat maksiat. Maksiat itu di mana kita membuat maksiat itu ada catatan. Itu yang terpikir oleh saya tadi apa dikatakan Ibu Ambo tadi itu. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita. Amin, amin. Insyaallah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Saad ya. Silakan masih ada yang lainnya? Masih bisa ada... satu pertanyaan lagi masih bisa. Ya, masih ada 6 menit lagi. Bu Heni, ini ada informasi aja. Saya tadi sambil googling juga. Itu yang kisah tadi yang ketok-ketok di pesawat luar angkasanya Cina itu. Apa? Astronot Cina itu yang Liu Wei itu tahun 2003 ternyata itu. Itu udah dibantah secara sains oleh ahli kirim saya nanti Bang astronomi. Yusuf, begitu Bang Yusuf kirim saya nanti ya. Itu ya, bukan suara dari bintang pulsar itu. Kalau suara dari bintang ke pesawat itu membutuhkan perlambatan suara itu butuh udara, butuh air, butuh ini. Sedangkan itu di hampa udara tidak mungkin. Itu mungkin kejadiannya hanya pemuaian pesawat dengan suhu yang berubah-ubah gitu katanya. Nanti saya share di ini linknya di sini ya di chat apa di grup? Oke, saya jangan di grup di Japri saya. Di saat aja Japri lah. Ya di chat sini juga di chat Zoom nggak apa-apa juga. Oke. Presiden di Zoom nggak apa-apa. Silakan ada satu lagi yang mau bertanya, Bu ini satu lagi aja bisa. Ya, satu lagi silakan. Masih ada waktu. Atau Bu Sana ini memperkenalkan diri boleh. Bu Sana kan baru nih. Ya, Bu Sana memperkenalkan diri saja. Ya. Bu Sana, Sanas Faris, silakan Bu Sanas memperkenalkan diri. Bu Sanas. Ada ya? Atau Pak Iwan, biasa Pak Iwan Muhajirin ini. Sopir nih tadi malam, Pak Iwan. Sopir tadi malam. Oh, Pak Sarjono tuh. Pak Sarjono, Bu. Pak Sarjono, ya silakan Pak Sarjono. Tahu. Menapas saja Pak Sarjono tahu kita. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam, saya Sanas Faris. Ya. Tinggal di Sentul City, Bukit Golf Hijau. Terima kasih. BGH ya? Iya, BGH. Makasih, Ustadz. Dekat rumah Pak Toha kan? Salam. Saya di agak jauh dengan Pak Toha. Tapi iya. saya pernah ikut juga pelajaran Ustadz, Pak Ustadz dulu lagi yang di tempat Pak Toha itu di Musola. Jalan apa, Bu? Jalan apa? Jalan Lembah Pinus nomor 60. Oh, Lembah Pinus. Ya, saya tahu saya. Nah, gue ada. Oh, aslinya mana, Bu? Asli dari mana, Bu? Saya aslinya, ya. Saya orang Indonesia keturunan Arab. Oh, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak padam. Selamat Pak Joko. Dengar yang baik aja. Oke. Makasih ya, Waalaikumsalam. Senang dengarnya kok, pendengarannya. Apalagi termasuk ada Bu Dokter tuh, ada sainnya. Ya, alhamdulillah banyak nambah ilmu jadinya. Gabung terus ini Bu ya, minimum pagi. Kalau kelas belum bisa ya sini aja dulu ya. Iya, makasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarjono, silakan. Ya, terima kasih. Masya Allah, dari kajian kita ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, mempersatukan kita, kemudian kita betul-betul meyakini 100% bahwasanya Al-Quran itu benar adanya. Dari segi gramatikalnya, dari segi sejarah, dari segi sains, dari segi sastra. Terutama saya mulai dari segi sastra. Dari surat At-Tariq ini begitu indahnya ya, ada 6 ayat yang kita diajarkan tentang bagaimana kita menyebutkan qalqalah dengan ada di situ sama Tariq. Jadi ada 6 ayat sampai 7 ayat, kemudian ada berakhir dengan kaidah. Jadi begitu indah, dari segi sastra tidak terbantahkan. Kemudian dari segi sains itu sudah alhamdulillah Ibu Ince sudah menjelaskan benar adanya itu. Dan dengan ini kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan orang-orang yang kafir, yang ateis tidak percaya adanya hari kiamat. Tetapi dengan Al-Quran, dengan adanya pembuktian sains, itu akan mendekatkan diri bahwa kiamat itu surga neraka itu akan ada. Contoh, ketika sekarang kita bicara ini, kawan kita yang dari Amerika melalui Zoom ini, dari Papua,
bisa dalam waktu yang bersamaan kita bisa ngobrol seperti ini. Nah, itu membuktikan ketika Nabi Musa berbicara kepada Allah, padahal bukan berarti Allah turun ke bukit itu ya, Sinai itu ya, tapi Allah di arsy-nya, tapi suaranya bisa bercakap-cakap. Itu menunjukkan gimana seperti itu, seperti kan? Dan itu terbukti sekarang kita melalui sengaja kita bisa berbicara dengan waktu yang bersama, bahkan bisa bertatap muka seperti ini. Nah, kemudian juga ketika DNA yang dibicarakan oleh Ibu Ida tadi, Ibu Ince ya. Nah, ada beberapa penelitian soal DNA ini saya pernah lihat di YouTube, bahwasanya ada beberapa orang dari berbagai negara dikumpulkan, dites DNA-nya, ternyata dengan ilmu pengetahuan bisa diketahui bahwa ternyata saudara A itu masih ada berhubungan dengan saudara B, padahal dia kulitnya berbeda begitu, dengan asal-usul yang sama. Itu menunjukkan bahwa DNA atau yang tadi tulang sulbi itu menunjukkan DNA yang memang kita tidak akan hilang. Chip, ya, seperti chip yang itu. Ya, kalaupun tulang-tulang itu hancur tapi bukan berarti hilang, tapi pasti tetap ada, seperti disampaikan Ibu Ice tadi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Masya Allah, bahwasanya kebetulan Al-Quran ini. Cuman kita manusia yang kalau ada kalimat bahasa-bahasa yang tidak seperti terkesan seperti yang ini antara tulang sulbi dan tulang dada. Nah, itu kan terkesan jadi bahan apa bagi oten-oten itu kan. Bagaimana? Mereka terpikir apa yang dia pikirkan itu. Tetapi dengan penjelasan Ibu Ice bukan main, menunjukkan tulang sulbi itu dari ekor sampai ke tulang dada itu memang di antara itu, betul. Yang tidak betul kalau diantara kami ciptakan antara tulang kepala dengan tulang leher itu baru benar itu bertentangan seperti itu ya Pak. Nah, itu menunjukkan kami. Kemudian juga dengan kita mempelajari dengan artinya seperti Pak Ustadz pernah bicarakan dulu, kalau kita menyeberang dari Bakahuni ke Merak naik feri atau kita berenang di atasnya, kita hanya melihat yang di atas saja. Tetapi ketika kita sambil menyelam ke dalam, nah, inilah yang kita pelajari melalui metode ini. Kita bisa menjadi terharu sampai ibu sampai nangis baca atorik. Padahal sebelumnya saya yakin kita hafal juz amma ayat ya sekilas itu aja, tapi nggak memahami makna dan artinya yang lebih mendalam sampai ke akar katanya. Jadi kita datar saja gitu. Tetapi dengan ini walaupun cuma 8 ayat, Pak, tapi bukan main maknanya itu. Semua pada terharu. Itulah indahnya Al-Quran. Dan sekali lagi saya terima kasih melalui pertemuan kita ini yang kita bertemu karena kecintaan kita pada Al-Quran dan Al-Quran menunjukkan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih komentar saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Al-Quran terus Pak Sarjono ya. Iya, Bu Heni ada satu nih, Mbak Neni ini udah angkat tangan dari tadi. Iya, silakan Mbak Neni ya. Masih bisa lah. Ya, bisa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah dari tadi saya mendengarkan sampai terharu Pak Ustadz, ceramah dari Pak Ustadz, terus dari sambung-sambungan dari yang lain. Saya hanya ingin bertanya ini Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar anak kita juga mengajak anak kita agar cinta kepada Al-Quran Pak Ustadz, itu saja pertanyaannya. Makasih, anak Bu. saya soalnya masih kecil-kecil. Oh iya. Makasih Bu Neni. Ya. Iya. Mungkin cara yang terbaik adalah melakukannya. Jadi anak-anak itu kan merekam ya. Jadi apa yang dia lihat itu yang akan dikerjakannya nanti. Kalau orang tuanya itu dilihatnya sering baca Quran, maka dia akan baca Quran nanti. Kalau dia orang tuanya itu akan bermain gaple, maka anak akan bermain gaple nanti. Jadi apa? Anak itu merekam. Anak susah diajarkan dengan kata-kata, tapi dia akan gampang melihat dan menirunya. Jadi biarlah dia melihat perbuatan-perbuatan baik Bu Neni yang Bu Neni lakukan. Jadi baca Quran terus di rumah itu otomatis dia hafal sendiri kok. Nah, kalau kita baca Quran terus, kita ngaji terus, kita ke masjid terus, maka itu akan dikerjakan otomatis itu. Nah, jadi gitu Bu Neni. Jadi caranya bagaimana supaya anak kita nggak usah diajarin, tapi lakukan saja dan dia akan melihat. Tinggal ngomong. Jadi memberikan contoh ya Ustadz. Contoh. Maka Nabi itu tidak usah nggak usah banyak ngomong, lakukan saja. Oh nah, iya. Ibu ngaji rajin, anak akan ngaji sendiri. Dia akan buka Quran nanti. Ya, ini ibu saya ngaji nih, dia ngaji lagi nanti. Ibu atau bapak orang tuanya menjadi tokoh utama yang dia lihat.
Kalau ibu marah-marah sama bertengkar terus, dia akan bertengkar sama teman-temannya nanti. Tapi kalau dia melihat ibu sering bersedekah, dia akan sedekah nanti. Kalau dia melihat ibu ngaji, dia akan mengaji nanti. Kalau ibu rajin sholat, dia akan sholat nanti. Percayalah, anak akan meniru kita. Jadi kuncinya sebelum kita nyuruh anak, kitalah orang pertama yang melakukannya, yang dilihat oleh anak kita. Itu yang terbaik, Bu, ya. Maka Rasulullah itu seperti itu. Dia sebelum mengajarkan Quran, diamalkan dulu. Ya, itu contoh teladan kita seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu Leni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya tambahkan sedikit Pak Ustadz? Silakan, Bu. Ya. Oke, dari segi psikologi ya, bahwa behavior seseorang itu tergantung pada personnya dan environment-nya. Environment pertama yang tadi anaknya masih kecil tentunya adalah lingkungan di rumah. Ya, bagaimana orang tuanya memberikan contoh, ya ibu ayahnya memberikan contoh. Yang kedua, environment-nya yang kedua adalah di luar lingkungan. Jadi dengan siapa si anak itu nanti belajar, dengan siapa anak itu bermain, begitu itu akan mempengaruhi kepada perilaku si anak tadi. Ya, jadi makanya carilah teman yang dapat membawa kita ke surga. Mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Ya, itu mungkin ya. Sedikit, mungkin ya. cukup Bapak, kita tutup dulu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita sudah mendengarkan banyak sekali ilmu-ilmu dari yang disampaikan baik oleh Pak Ustadz atau oleh teman-teman kita semuanya. Marilah kita tutup pengajian ini dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.